Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Yohanes 21, ayat 15 hingga ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita bayangkan bagaimana posisi Petrus dalam firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ketika dia ditanya sebanyak 3 kali oleh Yesus. Posisikan diri kita layaknya seorang Petrus yang ditanya oleh Tuhan sebanyak 3 kali, apakah kita mengasihi dia? Apakah kita mengasihi dia? Apakah kita mengasihi dia? Bagaimana kira-kira perasaan dan pikiran kita ketika pertanyaan ini dipertanyakan kepada kita sebanyak 3 kali? Saya ingin memberikan sebuah gambaran. Kalau ada seandainya ada seorang suami atau istri yang sudah berumah tangga beberapa tahun atau berpuluh-puluh tahun, kemudian sang suami atau sang istri bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sebanyak 3 kali. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Mungkin ada beberapa hal yang ingin kita lihat melalui pertanyaan itu. Yang pertama, dari orang yang menanyakan hal itu, apa yang dia harapkan melalui pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tentu ini untuk meyakinkan dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang benar-benar disayangi. Bisa saja ada pengalaman yang kurang baik pada masa-masa sebelumnya, di hari-hari yang lalu. Apakah itu berhubungan dengan perkataan, perbuatan, dan hal-hal yang lainnya yang membuat dia kecewa, sehingga memunculkan pertanyaan ini. Yang kedua, dari orang yang ditanya. Ketika kita sebagai sosok yang ditanya, apa yang ada dalam pikiran kita? Bisa saja di dalam pikiran kita, apakah ada yang salah? Apakah ada yang kurang? Apakah ada perkataan dan perbuatanku yang tidak pas?
Atau apakah saya belum benar-benar menunjukkan bahwa saya benar-benar mengasihi dia atau tidak? Inilah yang mau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih melalui firman Tuhan pada hari ini. Pada waktu itu Yesus mengetahui dengan baik Yesus akan meninggalkan mereka. Itulah sebabnya secara tidak langsung Yesus ingin memberikan estafet pelayanan, estafet penggembalaan itu kepada murid-muridnya. Tetapi sebelum Yesus menyampaikan hal itu, terlebih dahulu, Yesus ingin memantapkan bagaimana sebenarnya perasaan, bagaimana sebenarnya kasih murid-muridnya kepada Dia. Sebenarnya ini adalah pertanyaan untuk memulihkan atau memperbaharui hidup Petrus sendiri, Bapak Ibu yang terkasih. Mengapa? Karena kita mengetahui bagaimana dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tentu hal ini menghilangkan kepercayaan dirinya. Kita melihat di dalam Lukas 22 ayat 33, Petrus mengatakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Petrus sudah tahu bagaimana rasanya memberikan komitmen karena dorongan emosi, tetapi tidak dipelihara dengan konsisten. Sekali lagi, Petrus sudah tahu bagaimana rasanya memberikan komitmen karena dorongan emosi, tetapi tidak dipelihara dengan konsisten. Ketika waktu krisis tiba, komitmen emosi meluap hilang, lenyap ditelan ketakutan yang mendorong Petrus untuk menyangkal Yesus. Secara tidak langsung, Yesus ingin membimbing Petrus supaya dia menggembalakan domba-domba Kristus. Petrus harus menggembalakan domba-domba Yesus dengan cara yang sama seperti dia yang telah digembalakan oleh Yesus. Demikian juga sekarang Petrus harus menggembalakan domba-domba Yesus dengan cara yang sama. Artinya, hal yang menarik di sini, Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berubah. Walaupun bagaimana kehidupan masa lalunya, apa yang dilakukannya sebelumnya terhadap Yesus, dengan sikapnya, dengan penyangkalannya, Tuhan tetap mengasihi, dan Dia ingin memperbarui dan memakai Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus tetap mempercayai Petrus. Terbukti, label positif yang Yesus berikan kepada Petrus sangat efektif. Dia menggembalakan domba-domba Yesus sampai dia meninggalkan dunia ini. Tuhan memberikan kesempatan untuk berubah. Ia tidak menghakimi, mencela, atau memberikan label negatif kepada Petrus. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang miskin yang karena tidak tahan lapar, ia mencuri sepotong kue. Kemudian dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ia beberapa kali berusaha untuk melarikan diri, tetapi selalu mengalami kegagalan. Kemudian dia mendapatkan sebuah akal. Pada suatu hari ia berkata kepada kepala penjara, "Pak, saya mempunyai sebuah benda berharga yang akan saya persembahkan kepada raja." Pada mulanya, kepala penjara tidak menghiraukan perkataannya. Tetapi setelah dijanjikan sejumlah uang dari hasil hadiah raja, barulah kepala penjara tersebut membawanya menghadap raja. Di hadapan raja, ia mempersembahkan sebiji kacang dengan mengatakan, "Paduka raja, biji kacang ini sangat ajaib. Jika biji kacang ini ditanam, akan menghasilkan kacang emas." Setelah raja mendengar perkataan ini, raja menjadi heran dan kurang percaya. Lalu berkata, "Jika ini menghasilkan kacang emas, mengapa engkau sendiri tidak mau menanamnya?" Dengan suara rendah, si miskin ini menjawab, "Ampun tuanku, hamba tidak layak untuk menanam biji kacang ini. Karena hanya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan yang layak menanam dan menghasilkan kacang emas ini." Setelah mendengar jawaban ini, raja berpikir, "Aku tidak layak menanam kacang ini, karena waktu kecil aku pernah berbohong dan mencuri.
sebab itu raja menolak untuk menanamnya. Mata si miskin beralih dari raja ke Perdana Menteri. Jika paduka raja menolak, bagaimana jika yang mulia Perdana Menteri saja yang menanamnya? Dengan gugup, Perdana Menteri menolaknya, karena ia menyadari bahwa dirinya tidak luput dari kesalahan. Ia sering menerima suap. Tibalah panglima perang untuk menerima tawaran itu. Tetapi dengan tidak kalah gugup ia menolak, karena ia tahu dalam medan perang, ia sering merampas jasa orang lain untuk dirinya sendiri. Akhirnya tidak ada satupun pejabat tinggi istana yang berani menerima tugas tersebut, karena masing-masing mengetahui bahwa dalam tugas sebagai abdi kerajaan sering mengkomersilkan jabatan. Dengan tertawa, si miskin mengatakan, "Kalian yang melakukan kesalahan lebih besar dan banyak menikmati hidup senang, sedangkan aku mencuri karena tidak tahan lapar dimasukkan ke dalam penjara." Perkataan ini menyadarkan raja dan pejabat lainnya. Akhirnya mereka melepaskan si miskin ini. Apa yang ingin kita lihat melalui gambaran ini? Ternyata semua orang pada dasarnya memiliki kesalahan, memiliki masa lalu yang tidak baik, memiliki dosa dan kejahatan yang dilakukan, yang secara sadar atau yang secara tersembunyi sekalipun. Tetapi apa yang kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan memulihkan dan memperbaharui pikiran dan perasaan Petrus pada waktu itu, di mana Yesus mengetahui di hari-hari sebelumnya Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, siapapun kita, bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun latar belakang kita, pada hari ini Tuhan memberikan sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Apakah kita benar-benar mau bersedia Tuhan pakai untuk menjadi saluran kehendak-Nya buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Masa lalu, biarkanlah menjadi masa lalu yang menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran berharga. Tetapi Yesus ingin mengajak kita pada hari ini, esok dan seterusnya, untuk lebih mengasihi, untuk lebih mencintai, untuk lebih hidup sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus ini juga menunjukkan apakah Petrus lebih memprioritaskan pekerjaannya yang adalah seorang nelayan untuk menghidupi keluarganya, lebih memprioritaskan teman-temannya, aktivitasnya, daripada memprioritaskan Yesus di dalam kehidupannya. Pertanyaan ini menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah pengingat bagi kita. Karena sering sekali kita lebih mengutamakan kesenangan kita lebih mengutamakan pekerjaan kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan kita daripada Yesus di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita melihat melalui khotbah, melalui gambaran-gambaran ilustrasi kehidupan, di mana kita meminta kepada Tuhan, dan setelah kita mendapatkan apa yang kita minta, yang kita dapatkan inilah yang membuat kita lupa dan meninggalkan Tuhan. Kita meminta pekerjaan kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberikan pekerjaan inilah yang menghambat kita datang dan lupa kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang pikirkan, mari kita renungkan pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita yang berkumpul pada saat ini. Apakah kita benar-benar sudah mengasihi Dia di dalam kehidupan kita? Berapa banyak waktu yang sudah kita pakai untuk mempergunakan semua talenta yang diberikan Tuhan untuk kehidupan kita, terlebih untuk memuliakannya di dalam kehidupan kita? Ingat, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali lagi. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia,
tetapi menurut kehendak Allah. Hargalah hidup ini, sebab memang demikianlah seharusnya. Kita tidak bisa membeli hidup ini. Jalanilah hidup ini sebagai anugerah yang bisa dinikmati, dan tunjukkan anugerah itu dengan sikap kita dalam mengasihi Tuhan di kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.